Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen Andre selaku dosen MK Pengampu Bahasa Indonesia sekaligus teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya atas nama Lili Wahyuni, NPM 2001010033, Prodi PAI kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Kedudukan Sintaksis. Kita simak selanjutnya. Nah, selanjutnya penjelasan saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk membuat jurnal tentang kedudukan sintaksis. Next, selanjutnya. Nah, di sini ada abstrak. Abstrak saya, objek kajian sintaksis merupakan struktur internal kalimat. Dalam sintaksis dikaji struktur faz, klausa, dan kalimat. Faz merupakan objek kajian sintaksi yang terkecil dan kalimat merupakan objek kajian sintaksis yang terbesar. Berkaitan dengan faz dikaji struktur faz, unsur pembentuk faz, relasi antara unsur faz, proses pembentukan faz dan jenis faz. Berkaitan dengan klausa, mengkaji struktur klausa, proses pembentukan klausa dan jenis klausa. Berkaitan dengan kalimat mengkaji struktur kalimat, unsur pembentuk kalimat, relasi antar unsur kalimat, dan jenis kalimat. Next, selanjutnya. Nah, selanjutnya bab 1 tentang pendahuluan. Pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Bahasa juga sebagai sistem lambung bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Dalam linguistik atau ilmu bahasa mengkaji, mengenal fonologi, morfologi, sintaksis, dan sematik. Next, selanjutnya. Nah, kita akan membahas rumusan masalah dan tujuan masalah tentang kedudukan sintaksis. Di sini saya akan merumuskan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sintaksis? Yang kedua, rumusan masalah saya, apa saja struktur dan alat sintaksis? Kemudian kedudukan sintaksis dalam ilmu bahasa. Dan tujuannya masalah di sini mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan sintaksis, mendeskripsikan apa saja struktur dan alat sintaksis, mendeskripsikan kedudukan sintaksis dalam ilmu bahasa. Next, selanjutnya. Nah, selanjutnya pengertian sintaksis. Sintaksis adalah tata bahasa yang membahas hubungan antara kata dalam tuturan. Tata bahasa terdiri atas fonologi dan sintaksis. Morfologi itu menyangkut struktur gramatikal di dalam kata, dan sintaksis itu berurusan dengan tata bahasa di antara kata-kata di dalam tuturan. Pada dasarnya, sintaksis itu berurusan dengan hubungan antar kata di dalam kalimat. Sebenarnya hal itu tidak seluruhnya benar, tetapi sebagai patokan umum dalam diterima hubungan antara kalimat termasuk analisis wacana dan hubungan antara tata bahasa atau termasuk sintaksis. Kalimat dengan wadahnya di dalam bahasa perlu diperhatikan jika sintaksis dianggap menyangkut hubungan gramatikal antar kata di dalam kalimat. Next, selanjutnya. Nah, selanjutnya struktur sintaksis. Masalahnya, secara umum struktur sintaksis terdiri dari subjek atau S, predikat atau P, objek, dan keterangan. Menurut Van Haar 1978, fungsi sintaksis terdiri dari unsur S, P, O, K. Tersebut adalah kotak-kotak kosong atau tempat-tempat kosong yang tidak memiliki fungsi apa-apa karena kekosongannya. Tempat kosong tersebut diisi oleh sesuatu yang berupa kategori dan mempunyai peran tertentu. Next, selanjutnya. Nah, selanjutnya membahas tentang masalah alat sintaksis. Alat sintaksis berfungsi untuk menunjang eksistensi struktur sintaksis terkecil. Adapun alat sintaksis diantaranya yaitu yang pertama bentuk kata. Bentuk kata, derajat bentuk kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Latin tidak sama. Dalam bahasa Latin, bentuk kata berperan mutlak, sedangkan dalam bahasa Indonesia tidak. Dalam bahasa Latin, urutan kata hampir tidak memiliki peran, sedangkan penting.
Next. Nah, contohnya. Contoh yang pertama untuk bentuk kata. Ibu menyapu lantai. Kemudian yang kedua, konektor. Berfungsi untuk menghubungkan satu konstituen dengan konstituen lain, baik yang berada dalam maupun di luar kalimat. Contohnya, kalau, meskipun, dan arena. Intonasi. Batas antara subjek dan predikat dalam bahasa Indonesia ditandai dengan intonasi berupa nada, naik, dan tekanan. Contohnya, kalimat kucing makan tikus mati. Next, selanjutnya satuan sintaksis. Yang pertama ada kata, yang kedua ada fase, yang tiga ada klausa. Pengertian yang pertama, satuan sintaksis kata. Kata adalah satuan terkecil dalam sintaksis. Kata berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis. Yang kedua, fase. Pengertian fase adalah satuan gramatikal berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif atau gabungan kata yang salah satu fungsi sintaksis dalam kalimat. Selanjutnya, klausa. Pengertian klausa adalah satuan sintaksis berupa runtunan kata-kata berkonstruktif predikatif. Next, selanjutnya. Di sini yang keempat ada kalimat. Kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dalam konstituen dasar yang biasanya. Selanjutnya yang terakhir ada wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar berupa klausa. Nah, di sini juga ada tentang kedudukan sintaksis dalam ilmu bahasa. Kedudukan di sini ilmu bahasa atau linguistik terdiri atas beberapa subsistem, yakni subsistem gramatikal, subsistem leksikal, dan subsistem fonologi. Subsistem gramatikal terdiri dari dua bidang, yakni sintaksis atau tata kalimat yang membicarakan struktur kalimat atau adegan kalimat beserta bagian-bagiannya seperti klausa dan fase, serta morfologi atau tata kecap dan membicarakan struktur beserta pembentuknya, fungsi, kategori, dan peran. Next. Nah, kesimpulannya dari kedudukan sintaksis dari beberapa alat pengertian sintaksis, alat satuan atau struktur sintaksis. Di sini ada pun kesimpulannya dari pembahasan yang di atas atau pembahasan yang sebelumnya. Kesimpulannya, ada jumlah alat sintaksis yang mengatur unsur-unsur bahasa yang disebut kalimat. Alat-alat sintaksis itu adalah urutan, bentuk kata, intonasi, dan partikel atau konektor. Satuan sintaksis adalah satuan-satuan dalam sintaksis, yaitu meliputi satuan dalam sintaksis, yaitu meliputi kata, fase, klausa, dan kalimat. Nah, sekian, terima kasih presentasi dari Lili. Apabila ada kata-kata yang kurang pas atau kurang baik, saya mohon maaf untuk dosen Andre sebagai MK Bahasa Indonesia. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.